Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami teman-teman Rijalul Ansor yang mungkin mengajak para ustadz kita ngobrol bersama, ngopi santai. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk ustadz-ustadz kita khususnya yang ada di Jawa ini. Yang pertama yaitu Pak Ustadz Muhammad Mahroji selaku Rois Am. Semoga selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan kepada Pak Ustadz Mas'ud selaku pembimbing kita semua, semoga juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang melimpah ruah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah kesempatan pada hari ini dengan adanya pro kontra perbedaan pendapat antara haram dan halalnya son horeg ya, mungkin sebentar lagi mau takbir keliling. Ini banyak yang mengatakan bahwasanya son horeg itu haram dan juga ada yang mengatakan bahwa son horeg itu halal. Ya, mungkin ini mau kita kupas secara detail ya netizen ya. Jangan lupa like, subscribe. Jadi mohon maaf ini lagi baru. Ini saya mah gaya gini kayak biar kayak Deddy Kobuser ya, biar gini. Jadi mohon maaf. Mungkin sambil ngopi. Jadi sambil ngopi, kopinya mana ini? Ada sponsornya kopi Bajawa kok nggak ada kopinya ini. Wah, kalau mau pengen kopi jangan lupa kopi Bajawa, kopinya orang Nusantara. Info kopi Jadi santai Pak Ustadz ya, mohon maaf ini. Alhamdulillah, terima kasih sahabat. Insyaallah. Pak Ustadz sambil santai ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau saya kesannya malah nggak sopan, harus saya izin dulu lah. Ya, santai saja ya ini. Ya, untuk banyaknya pertanyaan-pertanyaan son horeg itu katanya kan ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram dengan dasar tersendiri. Ada yang mengatakan haram, faktor mengganggu telinga, terus merusak keadaan, terus itu bisa menimbulkan suatu kemaksiatan. Ada juga yang mengatakan halal karena cuma hiburan, tidak menimbulkan apa-apa. Itu sekiranya bagaimana menurut Pak Ustadz Mas'ud? Kira-kira bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang adanya son horeg gitu loh yang sering beredar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita di kehidupan yang sangat modern, segala budaya sosial semakin berkembangnya, arus zaman yang semakin kekinian. Jadi terkadang hukum fikih ini memang mengikuti keadaan lah. Ada ungkapan wal adar muhakamah, yaitu kebiasaan, budaya, adat suatu daerah atau wilayah itu bisa dijadikan sebuah hujah atau hukum. Untuk menanggapi tentang masalah yang beredar, yaitu adanya son horeg, ya Ustaz? Iya. Son horeg. Nah, ini terjadi pro kontra, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Jadi begini, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ciri dari bagusnya atau baiknya Islamnya suatu kaum atau seseorang, cirinya yang pertama yaitu tarku malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi orang tersebut atau bisa melebar ke lingkungan, masyarakat dan sebagainya. Kesimpulannya artinya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu menandakan buruknya Islamnya seseorang tersebut. Tapi manfaatnya kita senang tuh bagaimana? Kalau nggak seperti itu ntar
Tapi manfaatnya kan ada gara-gara biasanya pakai sound yang didorong pakai gerobak itu sepi, sekarang pakai sound horeg, akhirnya ada banyak pedagang-pedagang yang mungkin yang awalnya sepi jadi rame, kan ada banyak alasan seperti itu. Kira-kira bagaimana? Tetap haram atau? Untuk menyimpulkan sesuatu dianggap manfaat ini ada dua perkara. Yang pertama, manfaat menurut Allah dan Rasulnya atau manfaat menurut kepentingan pribadi atau manusianya itu sendiri. Jadi ada manfaat secara dunia tapi tidak manfaat secara agama, secara budaya, secara adab. Nah, ini maka yang kita ambil fokusnya yaitu manfaat yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekiranya itu justru dianggap manfaat menurut banyak orang, banyak kalangan, banyak peminat, tapi kalau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu tidak manfaat, maka itu harus ditinggalkan. Berarti kesimpulannya haram. Ya belum sampai ke tahap haram, tapi lebih baik ditinggalkan, itu saja. Lebih baik ditinggalkan. Artinya itu tidak bermanfaat menurut Allah dan Rasulnya. Tapi kan ya harus ada hukum salah satu. Soalnya kan biasanya sound horeg itu kan sekarang kan kalau nggak ada yang dansa kan nggak. Sekarang kan rata-rata kan ada ceweknya pakai ini cekuk-cekuk sambil joget-joget, itu kan sesuatu yang haram kan gitu. Bisa menimbulkan maksiat. Dari itu di situ kita bisa menganalisa, bisa memberi gambaran bahwa itu segi budaya atau sosial itu kadang-kadang justru sudah melenceng dari tujuannya untuk menghibur, memberi manfaat, tapi sebenarnya di situ malah banyak kemungkaran yang terjadi. Akhirnya bukan membuat orang itu ingat kepada Allah, tapi justru membuat kelalaian di situ. Ada unsur maksiatnya. Berarti ya tetap tidak boleh kalau menurut saya. Tidak boleh karena membuat unsur-unsur yang bisa menjadikan kita itu bermaksiat. Ya. Di situ ladang maksiat banyak sekali. Terjadinya orang dansa-dansa seperti yang Ustaz ceritakan tadi. Ya, itu justru memantik atau merangsang orang untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya sahabat-sahabat yang dipertontonkan semacam itu. Berarti nggak makruh ya, langsung haram gitu ya. Haram. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya. Terus yang kedua yaitu kepada Bapak Ustadz Muhammad Rahmah Roji, sekiranya bagaimana menanggapi tentang adanya gonjang-ganjing sound horeg ini seperti apa? Terima kasih. Sambil ngopi Pak Ustadz. Mari. Monggo ngopi netizen ngakor. Alhamdulillah baik. Terima kasih, ini sambil nyantai saja gitu. Ya. Jagung-jagongan. Saya setuju tadi yang disampaikan, memang semuanya tergantung ada manfaatnya atau enggak. Tapi kalau saya mikir-mikir dengan pikiran nyantai aja, itu ya setiap segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Kalau tadi dibilang Pak Ustadz Mas'ud itu dalam agama itu enggak ada manfaatnya, saya malah mikirnya kayak gini. Itu kan takbir keliling. Yeah. Biasanya pas waktu malam hari raya Idul Fitri. Itu kan kalau pengetahuan saya itu di kitab-kitab ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, disunahkan untuk takbir. Ya takbirnya itu ya mungkin kalau zaman Rasulullah itu takbirnya di masjid, takbirnya di rumah atau di tempat-tempat tertutup. Akan tetapi ini yang terjadi di kita khususnya di Indonesia itu hampir rata-rata kalau malam hari raya itu takbir keluar, takbir keliling kan gitu. Nah,
saya ini mohon maaf sebelum saya bahas tentang sanhorab terlebih dahulu, memang takbir keliling itu ya memang nggak ada di zaman Nabi, akan tetapi mungkin arahannya itu juga berdasar sampai kepada zaman sahabat. Zaman sahabat itu mungkin tidak sama seperti Nabi, tapi sahabat itu, ini yang saya baca, itu takbir keliling di jalan-jalan. Saking bungahnya, sudah 1 bulan itu puasa, merasa seneng, selesai, akhirnya apa? Takbir Allahu Akbar, teriak-teriak di pasar, pokoknya di jalan-jalan itu. Nah, mungkin kalau kayak persis seperti kita hari ini, mungkin zaman dulu itu nggak ada. Akan tetapi sesuatu itu kan ya nggak langsung. Kalau urusan-urusan kebiasaan kayak gitu, selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat, nggih, al aslu fil asya al ibahah, kan seperti itu. Segala sesuatu aslinya, hukum asalnya itu diperbolehkan. Pun juga tadi beliau Pak Ustadz Masud menyampaikan al-adah muhakamah. Tradisi itu bisa dibuat rujukan atau bisa dipertahankan selama tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat. Itu takbir keliling. Nah, terus tadi temanya malam hari ini ya bagus juga. Aslinya ya ini yang pakai sonhoreg itu kan son yang suaranya keras gitu ya. Ya. Son yang suaranya keras. Aslinya setiap kali takbir itu hampir rata-rata itu ya pakai salon. Mungkin kalau orang-orang kampung, orang-orang ini mungkin pakai omong, pakai obor seperti itu. Tapi hampir kesemuanya sekarang itu kebanyakannya ya pakai salon. Nah, yang timbul masalah itu kalau memang salonnya seperti yang di moderator ini di Pati, itu salonnya salon besar-besar. Saya sampai lihat postingannya itu salonnya sampai kayak 1 truk itu salon semuanya, banter-banter, keras sekali lah. Itu bagaimana? Kalau saya melihatnya ya memang kita kan punya tradisi masing-masing. Setiap daerah itu kan mempunyai tradisi. Kalau mungkin ada sonhoreg di Demak, mungkin dilempari pakai batu, ya Mas. Tapi kalau di Pati itu hal yang sudah menjadi tradisi, yang wajar. Karena di sana telinganya itu nggak terlalu peka, artinya nggak terlalu ganggu seperti itu. Jadi ya segala sesuatu itu ya aslinya ya boleh saja selama nggak melanggar syariat. Berarti boleh ya Pak Ustadz ya? Kalau saya cenderung hukum asalnya itu takbir keliling pakai sonhoreg itu ya boleh saja selama enggak bertentangan dengan syariat. Berarti kondisional Pak Ustadz. Hasilnya seperti itu. Kalau tadi mohon izin saya ngomentari tadi Pak Ustadz Masud, kalau itu kan joget-jogetan loh. Joget-jogetan itu kan faktor tambahan. Oknumnya kan seperti itu. Apakah yang di situ joget-joget semua? Kan enggak. Harusnya kan yang nggak boleh itu joget-jogetannya. Kalau sonhoregnya. Tapi sonhoreg kan yang menimbulkan joget. Kita joget kan gara-gara adanya sonhoreg. Nah, iya. Kan kalau dibuat takbir kan ya yang salah kan jogetnya. Contoh ada orang selawatan itu. Selawatan bagus, tapi ada yang sebagian itu yang nikmati sampai joget-joget kan. Oke. Seperti itu. Mungkin cukup itu pembukaannya dulu. Iya, mungkin Kita lagi. Gimana Pak Ustadz? Dari beliau Pak Ustadz Maroji katanya tetap diperbolehkan hal dengan dasar kita itu tidak menyimpang gitu, tetap tidak melampaui batas, tidak nganu syariat lah. Tapi tetap boleh meskipun joget-joget gitu. Yang salah itu yang joget, bukan salonnya. Nah, yang bukan salonnya. Gimana Pak Ustadz? Ya, begini ya, memang saya juga sependapat seperti apa yang dikatakan oleh beliau Pak Ustadz tadi. Memang di situ
anggap saja semacam budaya lah, istilahnya kan begitu, mentradisikan budaya leluhur, budaya yang sudah turun temurun. Ya memang itu memang kembalinya ya kepada asal tadi. Jika budaya itu memang bertentangan dengan syariat, maka syariatlah yang harus dimenangkan, budaya yang harus ditenggarkan. Nah, memang kadang-kadang kita ini kan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang oleh agama, kadang-kadang ada oknum yang sengaja mengunggah hujah tentang bolehnya suatu budaya walaupun itu melanggar syariat. Akhirnya mana budaya yang melanggar, mana yang tidak, ini digebyok jadi satu. Jadi orang awam itu bingung. Selalu mencari celah untuk menghalalkan lah budaya yang sebetulnya boleh dan mana yang tidak, itu begitu. Nah, oleh karena itu untuk memadukan lah, artinya jangan sampai terjadi gesekan. Ya kita kembali kepada dawuh innamal a'malu binniyat. Sesuatu apapun itu amal tergantung niatnya. Lah, ketika niat itu nanti hisabnya ya kepada setiap diri sendiri, setiap individu. Misalnya ada golongan banyak, ini niatnya B, sana niatnya C. Lah ini nanti Allah sendiri yang menghisap niatnya itu. Misalnya sama-sama dalam satu kumpulan, tapi yang ini niatnya bagus lillahi ta'ala, yang ini niatnya bukan lillahi ta'ala. Walaupun itu amal satu lingkungan, satu paguyuban, kalau kita kembali kepada dawuh innamal a'malu binniyat, ya nanti Allah sendiri yang menghakimi. Walaupun itu satu perbuatan dilakukan orang banyak, nanti diseleksi Allah sendiri. Oh ini Ustadz Oza yang niatnya ada hisapnya sendiri-sendiri lah. Tapi kalau secara global hukumnya tadi, kalau di situ merangsang atau menjadi sarana untuk banyaknya orang yang justru bermaksiat gara-gara acara tersebut atau gara-gara yang disebut budaya itu, maka jelas itu haram. Ya memang kalau ini Ustaz, Iya. kalau memang yang terjadi kayak seperti itu ya tetap kita harus adil dalam memahami sonora, kan seperti itu. Segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan itu kadang-kadang kalau kita lihat itu ya dari hal yang baik. Kalau itu kita pokoknya paksakan untuk diharamkan karena menimbulkan keburukan, maka orang itu mempunyai pisau itu bisa-bisa jadi haram. Nggak boleh memegang pisau, nggak boleh memegang parang, karena kalau menimbulkan dibuat bunuh orang. Makanya saya lebih condong ke asal mula daripada senharek itu ya nggak boleh-boleh saja. Hanya malah justru kalau tadi saya amati, jenengan yang tahu itu rata-rata anak muda sekarang itu mau keluar untuk memeriahkan takbir malam hari raya Idul Fitri itu kalau ada salon yang besar-besar. Coba bayangkan kalau ada yang mohon maaf takbir kelilingnya pakai salon kecil, nggak begitu keras. Yang datang pasti orang-orang tua tok. Lah, ini kan syiar. Kalau syiar itu kalau bisa mengumpulkan banyak orang itu kan akan lebih mengena daripada syiar itu sendiri. Nah, itu caranya ya pakai sound. Makanya ya asal mulanya ya tetap nggak apa-apa. Kalau menurut saya maksudnya nggak apa-apa saja karena menarik anak-anak muda untuk juga ikut syiar seperti itu. Seperti itu. Tapi kan apa yang menjadi sandaran Pak Ustadz maksud tadi kan bisa merangsang kita itu melakukan sesuatu yang maksiat kan. Maksiatnya gimana? Maksiat yang joget itu. Joget terus akhirnya. Makanya yang joget itu oknumnya. Yang salah itu oknumnya. Nah, apa salah takbir? Justru takbir itu kan harus keras tuh.
Wong syiar. Kalau syiar kita di rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sekarang tuh syiarnya tuh nggak takbiran tuh Pak Ustaz. Malah DJ, malah ada gitar. Berarti begini, asal mulanya itu nggak apa-apa, tapi yang perlu diarahkan itu apa namanya, jokinya yang perlu diarahkan itu yang operatornya, sama yang diarahkan itu yang pengikut-pengikut yang joget-jogetnya itu yang diarahkan. Yang salonnya besar-besar ya nggak apa-apa, memang syiar tuh, memang keras. Contoh saja adzan tuh. Kalau sonorep dipermasalahkan, kenapa adzan pakai speaker keras-keras itu nggak dipermasalahkan? Kalau adzan alasannya syiar. Lah terus ini kalau sonorep, coba tanya, ketika sonorep keluar dari Raya Idul Fitri itu alasannya apa, motifnya itu, niatnya memeriahkan malam Idul Fitri kan gitu, kan syiar. Niatnya syiar, cuma ada sebagian orang yang menyalahgunakan itulah. Yang salah itu yang menyalahgunakan. Makanya tadi mungkin yang pertama tadi saya sampaikan itu selama yang di situ itu memang sudah menjadi tradisi. Artinya tradisi itu enggak berkeberatan untuk adanya sonhorep, putar suaranya keras-keras itu ya enggak masalah, karena memang sudah tradisi. Beda lagi kalau tradisinya di Pati itu ditaruh di Demak misalkan, pakai sonhorep keras-keras misalkan, orang-orang pada nggak terima ya akan menimbulkan madarat, akan menimbulkan keharaman karena alasan mengganggu orang. Kalau memang nggak keberatan ya saya kira nggak masalah. Ya, terima kasih. Berarti kesimpulan dari kedua pihak antara Pak Ustadz Muhammad Maroji dan Pak Ustadz Mas'ud mengatakan bahwasanya Pak Ustadz Maroji itu tetap halal dan Pak Ustadz Mas'ud itu tetap haram, seperti itu ya, dengan dasar masing-masing. Berarti kesimpulannya haram dan halal. Gimana Pak Ustadz? Tetap haram katanya. Ya, tetap ya seperti itu. Kalau setahu saya haram itu ya kalau sudah jelas-jelas kayak minuman memabukkan, itu yang haram. Kalau ini salon soal salah gunakan itu hal lain, kan nggak ada. Kira-kira ada dalilnya yang mengatakan haram atau enggak? Memang ini kalau pendapat pribadi saya lebih mendukung mengikuti yang memfatwakan haram itu tadi, seperti halnya yang difatwakan oleh MUI. Dan pasti sahabat-sahabat semua ini pasti sudah tahu, sudah dulu kan mengaji sulam sabina, sulam taufik, di antara wamin ma'asil badani, di antara maksiatnya anggota badan itu ya bermain gitar, bermain seruling, bermain hal-hal alat-alat yang membuat lelahan. Lelahan itu artinya membuat hati lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ dikatakan mamin ma'asil badani, maksiatnya badan, ya artinya itu jelas haramnya. Karena unsurnya di situ membuat kelalaian. Dan ini pun dipertegas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikanmu, anak-anakmu, harta-hartamu an dzikrillah, dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk orang yang khasir, artinya orang yang merugi. Nah, saya melihat fenomena semacam acara-acara sonoro atau budaya-budaya yang dibela mati-matian seolah itu membudayakan tradisi lah. Padahal banyak unsur sekali budaya-budaya di situ membuat banyak orang justru lalai. Banyak orang yang ada budaya-budaya tersebut, orang tidak ingat terhadap substansi budaya tersebut, tapi justru banyak yang disimpangkan, sehingga adanya budaya tersebut saya melihat fenomena yang banyak terjadi di generasi kita ini justru melalaikan.
Tapi kalau saya itu Pak Ustadz itu cenderung melihatnya itu hanya sebagai alat saja. Kalau tadi yang disampaikan itu masuk alat musik atau apa, ini soundwork itu hanya sekedar alat saja. Ada orang bermain musik alatnya pakai speaker, ada orang sholawatan alatnya pakai speaker. Nah, kalau dalam kaidah fikih kita itu kan lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu sama seperti hukumnya daripada tujuannya itu. Tujuannya pakai soundwork itu ya takbir. Maka takbir itu kan nggak ada yang mengatakan nggak boleh, pasti mengatakan boleh semuanya. Nah, pakai sound pengeras suara itu ya alat untuk takbir. Terima kasih, alhamdulillah dengan apa itu ulasan-ulasan yang diberikan oleh Pak Ustadz kedua pihak, semoga menjadikan kita semua memberi wawasan bahwasanya jadi ketika kita melihat suatu fenomena itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bisa dikatakan seperti A, bisa katakan seperti B. Jadi artinya biar kita itu bisa menjaga persatuan seperti itu. Jadi tidak terlalu otot-ototan. Jadi kita semua juga punya dasarnya seperti ini, dasarnya seperti ini. Dan ketika ada yang mau berbuat maksiat ya berarti itu ya orang itu tersebut bukan berarti mengharamkan soundwork seperti itu. Jadi terima kasih untuk Terima kasih Pak Ustadz ya, mohon maaf ya ini anak muda ini, mohon maaf Pak Ustadz ya. Aduh, mohon maaf ya Pak Ustadz. Jangan berantem lagi ya. Artinya ya kita menjaga persatuan lah. Moga kami dulu. Oh, di kopi dulu.